Alhamdulillahi wahdah anjaza wa'adah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah wa nusalli wa nusallim ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Subhanallahi la ilma lana illa ma 'allamana innahu huwal alimul hakim. Thumma amma ba'd. Ikhwati al-hibba, a'azani Allah wa iyyakum. Jemaah subuh Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, dengan taufiknya, inayah dan ma'unah, kita dapat melaksanakan kewajiban kita sholat subuh secara berjamaah. Dan setiap Sabtu pagi ini kita lanjutkan dengan kajian tafsir atau kajian-kajian tematik. Yang hari ini insyaallah atas permintaan usulan kita mencoba untuk mendekatkan diri dengan ayat-ayat Al-Quran yang biasa dibaca oleh imam-imam kita, termasuk imam di Masjid Baitur Rahman ini, supaya kita lebih bisa merasakan dan mengetahui dengan lebih baik makna dari ayat-ayat tersebut. Dan ini insya Allah akan lebih mengantarkan kita kepada kekhusyuan dalam sholat, karena kita bisa menghayati bacaan atau makna dari bacaan tersebut. Kita akan lihat sekarang ini tentang surat Ad-Duha. Ini biasanya dibaca surat Ad-Duha. Ya, pas subuh ini aja nih nggak dibaca. Biasanya dibaca surat Ad-Duha. Kita baca dulu ya kali supaya kita dapat keberkahan dari kandungan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Baik, kita lihat terjemahan ayat ini lebih dahulu. Wad-duha, demi waktu duha. Waktu duha kita sudah tahu semua adalah waktu di siang hari yang sudah terang tapi belum panas. Ya, kalau ada panas itu panasnya biasanya jam di atas jam 9, 10, 11. Ini adalah qasam dari Allah, jadi sumpah dari Allah. Wal-laili idza saja, dan demi malam apabila telah senyap dan gelap. Saja itu menunjukkan malam itu sudah dimulai. Ada yang mengatakan itu ketika waktu Isya masuk, itulah disebut dengan saja. Jadi kalau waktu maghrib malam itu belum saja, karena masih ada bekas-bekas atau maksudnya bekas-bekas warna merah dan kuning. Ma wadda'aka, tidaklah meninggalkan engkau wahai Muhammad, Rabbuka, Tuhanmu, wa ma qala, dan tidaklah membenci engkau.
Jadi Allah Tuhan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterangkan dalam ayat ini sebagai jawabul qasam. Allah tidak meninggalkan beliau dan tidak benci kepada beliau. Ma tarakaka ayyuhar rasul rabbuka wa ma abghadaka. Dialah meninggalkan engkau Tuhanmu wahai Muhammad, dan Tuhanmu tidak membenci engkau. Walal akhiratu, dan sungguh akhirat itu khairul laka minal ula, lebih baik bagimu daripada dunia ini. Yang di akhirat itu sungguh benar-benar lebih baik daripada yang di dunia ini. Wala saufa, dan sungguh nantinya. Jadi la itu artinya qasam di situ, la takkid di situ. Sungguh benar-benar, saufa nanti, yu'tika Allah akan memberikan kepada engkau. Yu'tika rabbuka, memberikan kepadamu, rabbuka Tuhanmu, fatardo, lalu engkau akan ridho, akan senang dengan pemberian Allah. Itu adalah kemenangan, pertolongan Allah. Awa, alam yajidka yatiman fa'awa. Adakah tidak dia mendapati engkau, maksudnya Allah mendapati Nabi dahulu dalam keadaan yatim, fa'awa, lalu Allah menjaganya, melindunginya, sampai kepada akhirnya dia hidup sebagaimana anak-anak yang lain, walaupun tanpa ayah, tetap dalam didikan yang baik, ya, lagi langsung dididik oleh Allah yang Maha Kuasa. Wa wajadaka dhallan, dan Allah mendapati engkau tadinya dalam keadaan terombang-ambing, sesat, ya, dalam keadaan bingung, fahada, lalu dia membimbing engkau, dibimbing, diberikan petunjuk, arahan. Wa wajadaka ailan, dan dia mendapati engkau tadinya dalam keadaan ailan, dalam keadaan enggak punya apa-apa, miskin, susah, ya. Ail itu lebih kepada materi sebetulnya. Secara materi Nabi itu miskin, tidak punya apa-apa tadinya. Fa'aghna, lalu Allah mencukupinya. Allah memberikan dia kekayaan. Fa'ammal yatima fala taqhar. Fa'ammal yatima fala taqhar. Maka terhadap anak-anak yatim, fala taqhar, maka engkau janganlah tidak memperdulikan mereka. Takhar itu kalau asalnya itu memaksa mereka untuk biar dengan keadaannya apa adanya. Tidak ada belas kasih, tidak ada rasa santun kita untuk memberikan pertolongan kepadanya. Kalau di dalam tafsir ini, ya, ini dibahasakan begini. Fala tusi muamalata man faqada abahu fis sighar wala tudillu. Jangan engkau bermuamalah kepada orang yang bapaknya sudah tidak ada sejak dia kecil dengan muamalah yang tidak baik, dan jangan menghinakannya. Jadi jangan diremehkan, jangan dibiarkan anak itu, tapi justru kita malah mau melindunginya, menjaganya. Wa ammasaila, dan adapun terhadap orang yang suka minta-minta, fala tanhar, maka janganlah engkau bersikap kasar. Fala tuzjir as-sa'il al-muhtaj, jangan pernah menghardik, membentak, itu marah
kepada orang yang datang meminta ketika dia sedang membutuhkan pertolongan. Kita tidak bisa membantunya, maka jawablah dengan santun. Jawab dengan cara yang baik. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun terhadap nikmat Allah ini semua yang Allah berikan, terutama nikmat engkau dapat hidayah iman Islam ini, maka terangkanlah ini kepada orang banyak, jadikan ini sebagai dakwahmu. Maksudnya hadis ini, berdakwahlah kepada orang banyak tentang apa yang Allah berikan daripada kenikmatan ini. Surat Ad-Duha ini surat Makkiyah, surat yang turun di Mekah, masih awal-awal sekali. Kalau secara urutan ini surat yang ke-93, tapi kalau secara asbabun nuzul dia surat yang ke-11 turunnya. Sebelumnya agak lama itu turun surat Al-Fajr. Sebelumnya lagi itu surat Al-Lail. Sebelumnya lagi surat Al-A'la. Al-A'la, Al-Lail, wal-Laili idza yaghsha itu. Kemudian Al-Fajr, baru kemudian Ad-Duha. Setelah Ad-Duha nanti turun surat Asy-Syarah atau Alam Nashrah. Nah, itu urutannya begitu. Tapi setelah Alam Nashrah, Al-Asr nanti, bukan At-Tin, bukan. Itu kalau secara asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu maksudnya adalah surat ini turun lengkap ketika Nabi ada di Mekah. Nah, itu urutannya seperti itu ya. Surat Ad-Duha ini minas suwaril makkiyah wa hiya huna tatanawalu syakhsiyatan Nabi al-a'zam sallallahu alaihi wasallam wa ma habbahu Allahu minal fadlil kabir. Surat ini surat Makkiyah yang berarti turun di Mekah, dan di dalam ayat ini menceritakan banyak tentang kepribadian Nabi kita yang agung, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang Allah karuniakan kepadanya berupa keutamaan-keutamaan yang besar, yang banyak. Wal in'am al jazil, kenikmatan yang terus bertambah fid dunya wal akhirah, dalam kehidupan dunia dan akhirat. Liyashkura rabbahu azza wa jal ala tilkan ni'am al jalilah. Semua ini agar beliau menjadi hamba Allah yang bersyukur atas nikmat Allah yang demikian besar dikaruniakan kepadanya. Makanya Nabi ya, ketika beliau sholat malam, sholatnya sampai panjang-panjang bacaannya, kakinya sampai bengkak-bengkak ya. Beliau baca ayat yang panjang dalam sholat itu ya. Lalu ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, Allah masuk ke dalam surga, Nabi sudah al-ma'sum ini. Maka beliau menjawab, afala an akuna abdan syakura, apakah enggak boleh aku menjadi hamba Allah yang bersyukur. Jadi karena dapat nikmat yang banyak, beliau bersyukur, mensikapinya dengan sholat yang seperti itu. Nah, kalau sholat 5 waktu itu sholat yang wajib saja dianggap ya sudah wujud syukur, tapi belum syukur yang betul-betul. Nah, ini syukur yang betul-betul adalah beliau melakukan sholat seperti itu. Itu kata beliau. Ibtadat surah Al-Karimah bil qasam ala jalalati qadri ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Surat ini dimulai dengan sumpah ya. Sumpah Allah terhadap Nabi khususnya. Jadi sebetulnya ini surat ini seperti mukhatabnya yang diajak bicara langsung Nabi sebetulnya. Tapi al-khitab ala Rasul, kalau kita baca tafsir, pembicaraannya kepada Nabi, maka maknanya adalah untuk kita umatnya. Itu begitu. Tapi pada awalnya ini adalah tekanan ini, bunyi ayat ini untuk Nabi ya. Wa bayyanat lahu anna rabbahu lam yahjurhu.
surat ini mengingatkan kepada beliau, menerangkan kepada beliau bahwa Allah Tuhan beliau tidak meninggalkan beliau, walam yubghidhu, dan tidak membenci beliau, kama za'amal musyrikun, sebagaimana persangkaan orang-orang musyrik waktu itu. Dalam riwayat ini dikatakan, ya, turunnya surat Ad-Duha itu ba'dal fatrah, sesudah waktu cukup lama surat atau ayat-ayat Al-Quran tidak turun. Jadi antara surat Al-Fajr dengan surat Ad-Duha ini ada waktu jeda. Kalau surat-surat lain itu cepat pergantiannya, cepat sudah berubah, turun wahyu lagi segera. Nah, dalam surat Ad-Duha ini turun wahyu itu agak lama sedikit. Ya. Ini ada dikatakan, ya, saya lihat riwayatnya, ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay maridha. Suatu hari Nabi seperti orang yang sakit karena beliau tidak hadir, ya, bersama dengan para sahabat 3 hari 4 hari. Falam yakum lailatain aw thalathan. 2-3 hari terakhir beliau enggak bangun malam untuk salat qiyamul lail. Faja'at imra'atu wa hiya imra'atu Abi Lahab wa tud'a Ummu Jamil. Ya. Lalu datang seorang wanita Quraisy kepada beliau. Ada yang mengatakan itu adalah istrinya Abu Lahab yang dikenal dengan sebutan nama Ummu Jamil. Namanya si cakep, Ummu Jamil, ya, ibu yang cantik. Ummu Jamil. Faqalat ya Muhammad, maka perempuan ini bilang kepada Nabi setelah sahabat-sahabatnya pada ribut, kemana Nabi? Maka 2 hari ini enggak ikut bersama-sama, 3 hari ini bangun malam bercengkrama dengan kita. Maka perempuan itu bilang, ya Muhammad, inni la arju an yakuna syaitanuka qad tarakaka. Muhammad, ngomongnya kayak ngomong bener, tapi ngomong ngejek sebetulnya. Ngomong begini dia, ya Muhammad, aku nggak kepengen sih engkau ditinggalkan oleh setanmu yang selama ini memberikan wahyu itu kan wahyu dari Allah. Tapi kalau bagi orang-orang kafir itu dianggap Nabi lagi kesetanan. Ya. Selama ini dapat info dari setan melulu. Muhammad, berapa hari ini setanmu nggak datang ini? Gue sih nggak berharap setanmu meninggalkanmu, kata dia. Tapi kata-kata itu mengejek, bukan benar-benar aku berharap Allah Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu. Itu kan kalimat yang benar. Dia mengejek, menyebut kata Tuhan diganti dengan setan, gitu. Ya Muhammad, setanmu sudah cukup lama meninggalkanmu. Lam arahu qarrabaka mundu lailatain aw thalathan. Aku tidak melihat setan itu datang, ya, menemuimu 2-3 hari ini. Fa anzalallahu azza wa jalla wad-duha. Maka Allah turunkan surat Ad-Duha ini. Jadi biasanya turun ayat itu hitungan jam. Dalam sehari bisa beberapa ayat turun, ya, walaupun tidak semuanya turun sekaligus. Ada 2 ayat, 3 ayat. Dalam sehari itu bisa 1 surat, kadang bisa 2 surat. Nah ini setelah surat Al-Fajr turun, nggak turun ayat itu. Dan Nabi pun tidak keluar untuk sholat malam. Maka itu diartikan oleh orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik, Tuhannya Nabi Muhammad meninggalkan dia. Tuhannya udah nggak seneng sama dia, sudah putus hubungan, seolah-olah begitu. Nah, itu hinaan dari orang-orang kafir musyrik itu. Kemudian Imam Bukhari mengomentari ayat ini dengan mengatakan, diawali sumpah ini dengan kalimat wadduha, dan kemudian wal laili idza saja itu adlam wasakan, ya.
Kata beliau begini, ya, wa ghaliban ma yakunu al-qasam bil ayatil kauniyah li'anna al-musyrikina kanu yunkiruna al-ba'd. Sungguh banyak di dalam surat-surat Makkiyah itu isinya adalah sumpah Allah awalnya. Wal laili wasyamsi, ya, wad duha wal fajri, itu sumpah-sumpah semuanya itu. Sumpah Allah, ya. Dan biasanya sumpah-sumpah Allah itu terhadap ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang terbentang di alam semesta ini, demi waktu fajar, demi matahari, ya. Sebelumnya itu karena asyams al-lail turun sebelumnya, demi waktu malam, dan sekarang demi waktu duha. Kenapa disebutkan sumpah-sumpah seperti ini? Ini untuk meyakinkan umat dan orang-orang kafir yang waktu itu adalah orang-orang yang mengingkari hari kiamat. Tolong digaris bawahi, orang-orang musyrikin Mekah adalah orang-orang yang mengingkari hari berbangkit. Hari kiamat mereka nggak percaya. Beda dengan ketika Nabi ada di Madinah, ketemu dengan orang-orang Yahudi, orang Nasrani, itu percaya sama hari kiamat. Kan dalam kitab mereka, Taurat, Injil, ada diberitahu tentang itu. Jadi itulah perbedaan agama yang tadinya sama-sama dapat wahyu tapi menyimpang, Yahudi dan Nasrani, dengan kita umat Islam itu percaya tentang adanya hari kiamat. Nah, orang musyrikin Mekah tidak. Wa yukadzibuna bi risalati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yaz'umuna anna ma jaa'a bihi min qubailis sihr awil kuhana. Orang-orang musyrikin Mekah mendustakan risalah Nabi dan mereka menuduh Nabi dengan apa yang beliau bawa itu adalah sumbernya dari sihir, ilmu perdukunan. Itu begitu. Jadi itu Nabi itu sebetulnya pakai ilmu, dapat wangsit kayak begitulah dianggapnya. Perdukunan sama Tuhan, habis dari pemijahan, habis dari gunung, habis dari mana? Memang Nabi dari gunung kan tadinya. Di gunungnya gunung Sur itu, atau gunung yang Gua Hira itu, ya. Kalau gunungnya disebut apa namanya? Gua Hira, bukan Sur. Kalau Sur itu yang Nabi itu. Apa? Nur. Oh, Nur, ya. Jadi disebutnya Jabal Nur, Bukit Nur. Di sana yang namanya Jabal itu kalau di Arab itu Jabal itu kita bahasa kita bukit, karena dia tidak tinggi-tinggi sekali. Ya. Beda dengan kita, gunung itu kan tingginya bisa kilometeran gitu. Kalau dia tingginya ya paling ratusan meter aja. Itu begitu. Kemudian wa yattahimuna ar-rasul alaihi salam bittihamat fadhi'ah syani'ah. Mereka menuduh Nabi, ya, dengan tuduhan-tuduhan yang keji, tuduhan-tuduhan yang kejam, ya. Nabi tukang sihir, Nabi kena sihir, Nabi gila dan lain-lain. Faja'atis suwar al-makkiyah taruddu tilkal iftira'at wal abatil wa tuqsimu lahum fi mawatin adidah. Maka kemudian turun surat-surat Makkiyah untuk menjawab langsung semua kebatilan, semua tuduhan-tuduhan yang tidak benar tentang diri Nabi, ya. Dan sampai surat-surat dalam surat Makkiyah itu isinya sumpah-sumpah dari Allah untuk membuktikan ala sidqi risalati Muhammad, kebenaran dakwah Nabi, wa ala maji'il ba'thi wan nusyur, dan atas kebenaran berita tentang datangnya hari kebangkitan dan hari kiamat nanti. Orang kafir itu kan bilang begini, seperti dalam surah Al-Waqiah, A'idza kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun. Itu mereka bilangnya begitu. Apakah kami kalau sudah jadi tanah, sudah jadi tulang belulang, apakah kami akan dibangkitkan lagi?
dibangunkan lagi, hidup lagi. Bagi orang-orang Mekah itu mustahil, kata mereka. Tidak mungkin itu terjadi karena udah jadi menyatu dengan tanah. Sudah tinggal tulang belulang, dan tulangnya pun lama-kelamaan hancur semua. Dalam riwayat itu yang tinggal itu dari manusia nanti cuma tinggal tulang ekor. Semuanya hancur. Tulang ekor itulah yang nantinya akan membuat mereka dibangunkan sebagai permulaan kebangkitan mereka di hari kiamat. Wa ala anna al-Qur'an haqqun, ya, munazzal min indillah, dan bahwa selama ini meyakinkan Nabi bahwa Al-Qur'an adalah kitab yang hak, yang benar-benar diturunkan dari sisi Allah. Ala tariqatil Arab fi isti'malihi al-qasam, dan ini adalah mengikuti metodologi gaya hidup dalam menerangkan sesuatu yang baik dari orang-orang Arab sendiri. Orang Arab itu kalau ngomong untuk meyakinkan orang, ngomongnya pakai sumpah. Demi Tuhan, mereka udah biasa sumpah ya, demi Allah. Wallah, tallah, billah, itu sumpahnya. Pakai billah, tallah, atau wallahi. Demi Allah, demi Tuhan. Wa rabbil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah. Itu kalau mereka bersumpah. Itu bahwa apa yang dia sampaikan ini benar-benar sebuah kebenaran. Itu begitu. Maka uslub Al-Qur'an juga begitu. Menyesuaikan dengan kebiasaan orang-orang setempat. Tapi sumpah Allah, karena dia adalah sudah Allah pencipta, maka dia tidak bersumpah dengan dirinya, tapi dia bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang kalau itu dibicarakan Allah jadikan sebagai ayat-ayat pertama, maka maksudnya adalah supaya ihtimam kita lebih kuat, dan kepedulian kita tentang isi kandungan ayat tersebut menjadi lebih besar. Hadza li ta'kidil kalam wa tawthiqil khabar. Ini semua untuk menguatkan isi pembicaraan yang akan disampaikan dan untuk membuat orang betul-betul percaya dan yakin tentang berita yang akan disampaikan. Nah, itulah tujuannya sumpah. Walihada najidu fi hadhihi suwaril makkiyah katsiran minal aqsam al-ilahiyah. Maka dari itu kita banyak jumpai sumpah-sumpah Allah di dalam surat-surat makkiyah ini. Ya. Faqad aqsama subhanahu bil fajr wa aqsama bil laili wan nahar wa bis syamsi wal qamar wa aqsama bil baladil amin wa bis sama'i wat tariq wa bil asri. Allah bersumpah banyak, demi fajar, demi lail, ya, wal laili wan nahar, wasyam demi matahari dan bulan, wasyamsi wal qamar, wa aqsama bil baladil amin demi negeri yang aman ini, wa bis sama'i wat tariq dan demi langit dan apa yang datang di malam itu sebagai sebuah kekuatan. Kemudian wal asr demi waktu. Wa huna yuqsimu tabaraka wa ta'ala li nabiyhi wa habibihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qismaini min ayatihi al-kauniyah huma ad-duha wal lail. Nah, khusus dalam surat yang kita bahas ini ad-duha, Allah bersumpah dengan dua makhluk kauniyahnya, yaitu waktu duha dan waktu malam. Wal laili 'inda istidadi dhulamihi. Ya, malam saat dia istidadi dhulami, mulai gelapnya. Itu waktu Isya tadi, sudah mulai gelap ya. Yuqsimu lahu anna rabbahu ma hajarahu. Allah bersumpah bahwa Allah Tuhannya tidak meninggalkan dia. Ya. Wala abghadahu, dan tidak membenci dia. Bal huwa mahfudun bi inayatillah. Bahkan Nabi selalu dalam pengawasan, monitoring Allah. Dilihat, diperhatikan oleh Allah terus. Ya. Perlindungan Allah bersama beliau. Muqarrab inda rabbih, selalu Rasulullah dekat di sisi Allah Tuhannya. Raddan 'alal musyrikina fi qaulihim hina abta'a 'alaihi al-wahyi. Dan ini sekaligus merupakan respon, ya, balasan, jawaban langsung terhadap tuduhan orang-orang musyrik yang mengucapkan bahwa
ketika wahyu beberapa hari tidak turun itu dengan menuduh mengatakan inna rabbahu qad tarakahu wa abghadahu wa fi dzalika taqaddasat asma'uhu wad-duha wal laili idza saja. Yang menuduh Nabi sesungguhnya Tuhannya ya telah meninggalkannya, telah membencinya, yang dibahasakan tadi setan itu ya. Maka Allah menjawab dengan kalimat wad-duha. Nah, kalimat wad-duha itu untuk kita jadi berpikir, wad-duha itu adalah awal menggeliat suatu kegiatan. Di waktu dua itulah mulai semua orang dengan kesibukannya, yang berdagang, yang bekerja, yang berternak, yang akan pergi musafir, semuanya sudah mulai kegiatan di waktu duha. Allah bersumpah dengan waktu itu adalah waktu pergerakan. Kemudian Allah bersumpah di waktu malam, yang dikatakan Nabi tadi tidak bangun malam. Malam itu ketika sunyi, ketika senyap, disitulah kalau orang lagi berduaan, lagi saling mencintai. Nah, ini gambaran Allah dengan Nabi. Dibayangkan waktu malam karena itu adalah waktu yang membuat orang pas kalau bermesraan, itu di situ. Bermesraan, menuangkan kasih sayangnya, kecintaannya itu di waktu malam. Makanya kita itu salah satu adab ya yang diajarkan oleh Nabi. Kita kalau punya anak-anak masih kecil ya, ataupun sudah dewasa juga termasuk, itu kalau masuk ke kamar orang tuanya ketuk pintu. Nggak boleh membuka pintu aja, itu nggak boleh. Kalau sudah waktu malam, waktu isya itu begitu. Itu karena ya mungkin biasanya orang tuanya sedang berhubungan. Nah, begitu pula dalam konteks ayat ini. Jadi dikatakan seperti itu, Allah Tuhan Nabi kita tidak meninggalkan beliau. Nah, kemudian jawabul qasamnya langsung. Nah, ini jawabul qasamnya itu ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah meninggalkan engkau wahai Muhammad Tuhanmu, dan tidaklah dia membenci engkau. Ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat itu benar-benar lebih baik daripada dunia. Jadi kehidupan yang akan datang, yang pasti akan diterima ya dan dilalui oleh setiap kita umat manusia, itu adalah kehidupan yang lebih baik dari kehidupan yang saat ini. Kalaulah hari ini engkau susah, engkau menderita, engkau tidak punya apa-apa, ketahuilah di akhirat nanti engkau pasti punya apa-apa. Itu begitu. Nah, jadi jangan khawatir, jangan bersedih. Nah, disitulah Allah bersumpah kepada Nabi. Nah, karena ayat ini kalau dituntaskan, kita semuanya dengar aja gitu ya, apa yang dikatakan dalam tafsir ini. Tapi saya ingin mengajak kita ini melihat awal dari surat Duha ini sifatnya seperti itu, merupakan jawaban langsung dari Allah terhadap tuduhan orang-orang kafir musyrikin Mekah, terutama asbabun nuzul surat ini adalah perbuatan dari istrinya Abu Lahab tadi yang menuduh Nabi ditinggalkan oleh Allah Tuhannya dengan kata-kata yang jelek, setannya meninggalkan Muhammad, itu begitu. Nah, saya kira itu, ini baru berapa ayat ini? 3 ayat. Ya, saya buka 3-4 ayat. Saya buka dulu 3-4 ayat ini.